Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang dipimpin doanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sehat? Sehat. Yuli, Udi, sudah sehat? Oke, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, sudah siap belajar? Silakan dikeluarkan buku tulis, buku paket, bahan ajar yang sudah dibagikan. Oke, masih ingat dengan pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya? Apa? Tentang dan listrik. Yo. Minggu lalu ada penangkal listrik, petir, penangkal petir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penangkal petir yang kaitannya dengan beda potensial listrik. Nah, bagaimana beda potensial listrik itu bisa menyebabkan terjadinya petir? Kemarin ada muatan yang seperti apa? Perpindahan muatan. Jadi ada perpindahan muatan dari mana ke mana? Dari negatif ke positif. Sehingga yang negatifnya tertarik. Negatifnya berasal dari kan ada awan, ada alat penangkal petir, sehingga yang negatif akan tertarik. Nah, terjadi perpindahan muatan. Kemarin sudah kita bahas dengan adanya perbedaan potensial listriknya. Nah, ternyata di dalam tubuh kita juga terjadi perpindahan muatan listrik. Nah, misalnya ketika terjadi peristiwa seperti ini. Apa ini? Paku. Lalu diinjak dengan kaki. Apa yang akan terjadi? Sakit. Mengapa terasa sakit? Nah, mengapa terasa sakit? Mengapa kaki kita langsung terangkat? Nah, karena ada rangsangan, atau susah sekali. Nah, bagaimana rangsangan itu nantinya akan berkaitan dengan listrik? Karena kita masih di pembelajaran tentang listrik, kita akan pelajari pada pertemuan hari ini
dengan tema kelistrikan pada sel saraf. Ini kompetensi dasar yang akan kita capai. Lalu tujuan pembelajarannya diharapkan nanti setelah kita belajar kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari sel saraf, lalu menjelaskan fungsi bagian-bagian dari sel saraf tersebut dan mengidentifikasi mekanisme penghantaran listrik yang terjadi pada sel saraf serta membedakan bagaimana mekanisme penghantaran pada saraf yang bermielin dan yang tidak bermielin. Nah, tujuan pembelajaran ini sudah saya cetak juga, saya print pada bahan ajar, nanti sambil dilihat kembali pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, untuk hari ini dengan belajar kelistrikan pada sel saraf ini, harapannya kita mengetahui bagaimana tubuh kita ini bekerja, ternyata berkaitan juga dengan listrik, dan kita patutnya bersyukur kepada Tuhan diciptakan dengan kompleksitas seperti ini. Jadi sangat komplit yang sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di pertemuan hari ini kita akan berkelompok. Jadi kembali berkelompok. Kemarin sudah saya bagi kelompoknya. Nah, nanti silakan bergabung. Jadi di kelompok nanti yang akan kalian lakukan ada LKPD yang akan saya bagikan masing-masing satu seperti biasa. Lalu kita akan gunakan Chromebook untuk hari ini karena kalian akan menyaksikan video pembelajaran. Video pembelajaran di hari ini. Jadi kalian akan menyaksikannya di dalam Chromebook nanti. Lalu ada karton, jadi kalian akan gunakan karton untuk membuat mind mapping. Nah, bagaimana mind mapping di bahan ajar sudah saya lampirkan contoh mind mapping. Namun hari ini mind mappingnya akan dibantu dengan make a match. Jadi kalian cocokkan kartu-kartu yang akan saya bagikan nanti dibentuk menjadi sebuah mind mapping. Nah, bebas nanti mau garisnya seperti apa, tapi jangan gunakan garis lurus. Nah, garis lengkung digunakan, mau lengkung ke kanan, ke kiri, melingkar silakan. Mau tipis, tebal, berisi bulat, petak, boleh, tidak ada batasan. Nah, ditambahkan ornamen-ornamen agar penampilan dari mind mappingnya lebih menarik. Nah, seperti itu. Oke, untuk hari ini penilaiannya masih sama, ada pretest dan posttest. Jadi di awal nanti kita ada soal, beberapa soal. Lalu di akhir juga kita akan berikan soal kembali. Nah, di kegiatan diskusi nanti akan saya nilai penilaian sikapnya bagaimana, lalu di keterampilannya bagaimana kalian berdiskusi di kelompok sampai nanti melakukan presentasi, terutama di komunikasi. Saya lihat masih ada beberapa orang ketika presentasi masih canggung ngomongnya. Nah, biasakan untuk berbicara di depan kelas, padahal kan sudah 9 tahun bersama. Jangan canggung lagi. Memang ketika kita berada di depan akan terasa berbeda seperti biasanya. Oke, agar waktunya lebih efisien, kita langsung saja lakukan pretest. Tolong dibantu untuk bagikan lembarnya. Tolong bisa. Nah, bahan ajar, buku paket, buku catatannya ditutup dulu. Silakan yang sudah mendapatkan lembar jawaban untuk mengisi pretest. Dituliskan nama, kelas, dan tanggal hari ini. Di atas sudah saya berikan tanda pretest, jadi tidak perlu kalian tulis seperti kemarin lagi. Oke, silakan lakukan pretest. Waktu yang saya berikan 3 menit cukup. Cukup, insya Allah cukup ya. Tidak banyak.
Oke, silakan dikerja. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan. Sudah, Susan? Oke, silakan Susan. Nah, Fikri juga sudah. Bisakah Fikri? Jawaban soal. Gampang soalnya. Bisa terjawab? Oke, waktunya sisa 1 menit. Bisa. Ada lagi yang belum? Ngantuk. Untuk nomor 1 saya lihat masih ada yang keliru, ada yang hampir benar, ada yang masih keliru. Nah, nanti ditemukan mana yang benar jawabannya setelah kita belajar pada hari ini. Oke, untuk berikutnya silakan bergabung bersama kelompoknya yang sudah saya kirimkan di grup kemarin. Silakan. Baca diatur. Sudah?
Oke, perwakilan kelompoknya silakan diambil satu Chromebooknya ke depan. Lalu spidol. Berapa orang? Empat. Lima. Kenapa sedih? Apa? Nomornya satu. Oke. Udah ya. Nah, di situ sudah ada LKPD, sudah saya kasihkan tadi ke perwakilannya masing-masing satu. Seperti biasa tulis nama kelas dan nama kelompoknya, jangan lupa berikan nama kelompok. Nah, kali ini untuk nama kelompoknya gunakan nama bagian-bagian saraf. Nanti kalian lihat ya, apa saja bagian saraf, pilih salah satu untuk nama kelompoknya. Oke, untuk di kegiatan di LKPD nanti kalian akan membuat mind mapping. Mind mapping sebelum itu nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian buat di awal. Baru kita masuk ke pembuatan mind mapping. Sudah tahu apa itu mind mapping? Bisa dilihat di bahan ajarnya di bagian terakhir. Nah, seperti di situ ada mind mapping. Jadi mind mapping itu ada satu bagian yang akan menjadi pusat atau topik utamanya. Nah, kalau di sini kita sel saraf, berarti yang jadi pusatnya adalah sel saraf. Nah, di pusat ini harapannya nanti kalian gunakan gambar ya. Jadi digambar sel sarafnya untuk bagian pusat dari mind mappingnya. Kalian gambar dan juga tuliskan sel saraf. Jadi ada gambar, ada tulisan. Baru kalian berikan percabangan-percabangan seperti yang ada di buku, yang ada di bahan ajar. Dan nanti kalian cabang-cabangkan, boleh pakai garis seperti apa saja. Mau kalian hias dengan daun-daun juga silakan, boleh ya. Dan untuk tiap cabangnya nanti kalian akan mencarinya di sini. Jadi masing-masing nanti akan saya bagikan ini. Ada bagian-bagian saraf, ada karakteristik dan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Kalian temukan di bahan ajar dan juga di video pembelajaran yang ada di dalam Chromebook. Jadi bagi tugasnya nanti untuk mencari di bahan ajar, di buku ataupun di dalam Chromebook, karena ini lumayan banyak juga. Nah, kalian bisa sebar di mejanya, nanti ditemukan di bagian-bagiannya. Oke, untuk yang berikutnya itu di dalam LKPD kalian menjawab dengan membaca di buku, atau yang nomor 2 itu di video. Kalau yang nomor 3 silakan kalian temukan pada bahan ajar masing-masing yang sudah saya berikan. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Jelas? Oke. Nah, sekarang perhatian ke depan. Ini apa yang dilakukannya? Nah, sekarang coba dicubit pipinya masing-masing. Dicubit pipinya, Safira. Ayo Safira, dicubit pipinya dia. Coba pertama dipegang pelan. Pelan saja. Apa yang kalian rasakan? Tidak sakit.
hanya ada sentuhan tangan. Coba ditekan sedikit lebih kuat. Apa yang dirasakan? Lalu tekan lebih kuat. Ditarik. Apa yang kalian rasakan? Makin lama makin sakit. Nah, sekarang kalian buat sebuah pertanyaan berkaitan dengan mencubit pipi tadi dan kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Silakan dibuat pertanyaannya. Jangan lupa pertanyaan tersebut harus kalian jawab nanti di akhir. Buat kalimatnya adalah bahasa Indonesia, Chelsea. Mana kelompok ini? Ini nama kelompoknya apa? Akson. Nama kelompoknya sudah ditentukan bersama akson. Akson sudah di sini. Jadi dendrit. Di sana akson, di situ dendrit, di sini bagian itu, bagian saraf. Jadi cek bahan aja, apa saja bagian saraf. Ini pertanyaannya sudah mana? Oke, ini harus dijawab ya, kaitkan dengan materi kita. Ini apa? Rasakan sakit, dan dicubit. Ini harus terjawab dan dikaitkan dengan materi. Kelompok akson, pertanyaannya kenapa semakin kuat kita mana musuh kalimatnya semakin rasa sakit. Nanti harus dijawab di akhir dan kaitkan dengan materi. Nah, jika sudah untuk pertanyaannya, silakan dilanjutkan untuk membuat mind mapping. Dibaca LKPD-nya bagian B. Gunakan kartonnya, buat tempat kerjanya seenak mungkin. Jadi yang tidak perlu disingkirkan dulu. Nah, yang diperlukan dibiarkan di atas mejanya. Ya. Ya, untuk jadi pusatnya digambar ya. Untuk jadi pusat digambar. Untuk pusat mind map-nya. Coba lihat di mind mapping contoh yang saya berikan. Nah, kita contoh. Nah, untuk yang jadi contohnya, buat gambar sel saraf. Lalu cabang-cabang. Itu dalam saraf. Paham? Pusatnya gambar sel, mana gambar sel sarafnya? Sudah belajar kan ada di depan itu. Nah, seperti itu. Ya, tidak harus sama, mirip. Oke, silakan kerja
Gunakan spidol warna tadi agar lebih jelas bagian-bagiannya. Untuk jadi pusatnya sel saraf. Kalau sel saraf gimana sel saraf? Apakah cuma di atas? Ya. Jadi itu ya dibagi ya. Nanti kan bagian nomor C dan D ditulis juga di karton. Poin C dan D juga ditulis di karton. Jadi kartonnya dibagi supaya cukup. Oke, silakan kerja untuk waktunya 15 menit. Oke, dibagi tugas. Ada yang membuat, mencari, kaitkan dengan materi bagaimana. Kalau tidak ada di bahan ajar berarti ada di video, dibuka videonya. Poin C dan D harus cukup ya tempatnya. Sampai terisi penuh sama itu. Poin C dan D juga harus bisa muat ke karton. Jadi disesuaikan. Ya.
lagi tugasnya. Jangan Ferdi sendiri yang cari, kan banyak. Sambil dilihat video, kalau tidak ada di bahan ajar berarti adanya di video. Boleh, tapi asal cukup ya bagian C dan D dikasih space ya. Gambarnya tidak harus sama seperti yang di buku ya, bebas. Yang penting menunjukkan kalau itu adalah sel saraf. Lanjut ke percabangannya. Ayo kelompok Anissa, bagaimana? Jangan terlalu besar. Belakang, belakang. Itu kesempatan terakhir. Sambil cari bagian C dan D, ditulis. Kalau bisa sambil ada yang menggambar, sambil ada yang menulis di sini langsung supaya selesai. Ayo Anissa. Rokok. Ayo waktu terus berjalan. Bagi tugas. Jangan terlalu fokus di gambar saja. Poin C dan D juga diperhatikan.
Ya sudah 7 menit. Ayo kerjanya yang gesit. Yang C dan D. Ayo kerjanya. Panjang tidak masalah. Itu lama-lama digambar. Kapan nempelnya? Waktunya 5 menit. Apa gunanya saya mencatat? Manfaatkan ya spidol warnanya. Apakah untuk membuat cabang dari mind map-nya? Silakan. Tidak selesai gambarnya. Kapan nempelnya? Pertanyaan CD sudah ditemukan jawabannya. Nah, sambil ditulis siapa yang nulis di sini. Jadi karton juga disesuaikan supaya muat.
posisi kan bisa sini kan tetukan sini kan bisa. Oke, tambahan waktu 3 menit harus selesai. Harus selesai. Biasakan manfaatkan waktu dengan baik. Ayo nulis ya yang bersih, yang cepat tempelnya. Kelompok aksen ntar lagi nampaknya. Ayo nanti yang terbaik akan dapat kotak. Ayo, waktunya berjalan. Yang sudah bisa ditempel karyanya di depan.
Videonya ada 2. Videonya kan ada 1 lagi. Hayo, kita harus presentasi lagi. Nah, kerjasamanya kurang baik situ. Oke, selesai tidak selesai, ditempel di depan. Silakan ditempel di depan. Times up dipakai. Selotipnya di sini. Ayo. Silakan ditempel. Ayo. Yuk. Di kelompok apa namanya? Tadi sudah diganti nama kelompoknya. Apa jadinya? Hah? Sinapsis. Oke, ditempel di depan. Selesai tidak selesai. Nah, ayo ditempel di depan. Kelompok akson, dendrit, sinapsis. Dibantu Agil. Nama kelompoknya tuliskan. Ayo ditempel di depan.
Oke, setelah ini, nah kalian berikan komentar pada kelompok temannya seperti kemarin. Perwakilan 2 orang untuk melihat kelompok temannya dan berikan komentar pada karya temannya di depan, nanti ditempel pakai kertas. Silakan. Jadi nanti dari kelompok ini tadi akson, ini dendrit, yang tengah sinapsis. Nah, untuk pertama supaya lebih teratur, silakan kelompok dendrit ke kelompok akson, kelompok akson ke kelompok sinapsis, kelompok sinapsis ke kelompok dendrit untuk memberikan komentarnya. Silakan. Perwakilan siapa? Perwakilan pertama. Ayo. Kelompok dendrit ke akson 2 orang. Kelompok akson ke sinapsis 2 orang. Kelompok sinapsis ke dendrit 2 orang. Dilihat karya temannya. Ayo. Ya. Akson ke sinapsis, sinapsis ke dendrit, dendrit ke akson. Berikan komentar. Kalau misalnya, nah di sini kan banyak yang buang kan, tulis di situ saja langsung. Ya. Kalau ada space-nya, komentar. Jangan terlalu besar biar muat. Nah, sinapsis ke dendrit. Kenapa Anissa? Anissa sedih, belum selesai. Jadi nanti harus manajemen lagi waktu pengerjaannya. Oke, kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya. Gantian yang ada di tempat bergeser. Jadi tadi kalau akson ke sinapsis, sekarang akson ke dendrit. Yang dendrit ke sinapsis, yang sinapsis ke akson. Gantian. Oke, silakan. Silakan ke kelompok yang belum diberi komentar lagi.
Kalau sudah, silakan kembali ke tempatnya. Namanya bisa dikawal. Apa bisa? Sebelahnya terjawab. Oke, sudah. Nah, masing-masing sudah mendapatkan komentar dari temannya. Sekarang kita presentasikan. Untuk yang pertama, silakan dipresentasikan untuk yang mind mappingnya bagian-bagian sel saraf kepada kelompok dendrit, dipersilakan. Bagian dari sel sarafnya di mind mapping, silakan dijelaskan. Dendrit, ya silakan. Oke, silakan dipercepat kerja geraknya. Dibuka. Buka presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dendrit ingin belajar mengenai bagian-bagian sel saraf. Silakan dijelaskan. Jadi bagian sel saraf yang pertama ada dendrit. Dendrit adalah penonjolan badan sel berbentuk seperti cabang pohon. Dendrit juga berfungsi menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang kedua ada badan sel. Badan sel ini dikelilingi sitoplasma memiliki badan ini dan meneruskan impuls ke akson. Yang ketiga ada akson. Akson adalah penonjolan badan sel berbentuk panjang dan silindris meneruskan impuls ke badan sel. Yang keempat ada seluruh mielin dihasilkan oleh sel kuat membantu terjadinya ledakan muatan berupa hukum lemak berlapis-lapis. Ya. Nah, dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Dipersilakan. Bagaimana? Nah, jadi saya lihat dari pekerjaannya masih belum lengkap ya. Masih belum lengkap, berarti harus di manajemen waktu lagi untuk kedepannya dalam pengerjaan. Berbagi tugas, jangan sampai tidak bagi tugas. Makanya di dalam kelompok itu harus berbagi tugas. Ada beberapa bagian sel saraf yang tidak ditemukan. Nah, di sini sinapsis misalnya tidak ditempel, sebenarnya sudah ada kan di sel seperti itu. Oke, baik, untuk kelompok dendrit kita berikan tepuk tangan. Oke, silakan ditutup, kembali ke tempatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya mekanisme kerja sel saraf, silakan kelompok sinapsis. Ayo, kelompok sinapsis, silakan. Dibuka dulu. Ayo silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Bagian C, bagian C saja. Mekanisme impuls merupakan rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut saraf. Mekanisme penghantar impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa ion Na tambah dan K tambah. Na plus, bacanya plus, dan K plus. Nah, bagaimana kelompok lain? Sama? Berbeda? Ya silakan Putri. Diliput. Mekanisme penghantaran impuls terjadi secara konduksi yang melibatkan pompa Ion Na plus dan K plus. Mekanisme ini dapat terjadi karena membran sel saraf bersifat semi-permeabel. Adapun mekanisme penghantaran impuls ini dimulai karena permukaan luarnya bermuatan positif dan bagian dalamnya bermuatan negatif. Apabila saraf mendapat rangsangan akan terjadi perubahan muatan. Ya, ada tambahan dari Putri. Terima kasih untuk kelompok sinapsis di mana di situ dikatakan proses penghantarannya ini terjadi karena awalnya bagian membran itu ada yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Di luar bermuatan positif, yang di dalam bermuatan negatif. Nah, terjadi pertukaran ion tadi menyebabkan impulsnya menjadi bergerak atau dihantarkan aliran listriknya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Oke, kalau tidak ada, silakan ditutup kelompok sinapsis. Oke, kita berikan tepuk tangan. Sedih ya kelompok. Anggota kelompoknya sedih. Oke, terakhir kelompok akson, silakan untuk menjelaskan bagian D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil dari kelompok akson. Jangan ditutupi. Yang bagian D, neuron ada yang bermelin dan ada yang tidak bermelin. Neuron bermelin memiliki selubung melin yang melindungi akson dan memberi nutrisi pada akson. Neuron tanpa melin memiliki roda Redfield untuk mempercepat penghantar impuls. Mempercepat penghantar impuls. Bagaimana kelompok lain? Kelompok akson, kelompok sinapsis dan dendrit. Apakah ada tambahan atau tanggapan? Sama? Oke, sudah sama. Jadi antara yang bermielin dan tidak bermielin, mana yang cepat penghantarannya? Yang lebih cepat? Benar, yang tanpa? Dicek kembali di bahan ajarnya. Justru yang lebih cepat itu yang bermielin, karena terjadi lompatan muatan, jadi melompat dan jadi lebih cepat. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Oke, untuk kelompok akson kita berikan tepuk tangan. Silakan ditutup dan kembali ke kelompoknya. Sekian dari kelompok akson. Terima kasih.
Sama. Oke, silakan kembali ke kelompoknya. Oke, di kegiatan dalam kelompoknya kita sudah mempelajari beberapa bagian. Yang pertama tadi kalian di bagian pertama di sini. Nah, sudah ada bagian-bagian dari sel saraf. Jadi ada bagian-bagian sel saraf, mulai dari bagian paling atas yang berbentuk seperti cabang. Ini apa namanya tadi? Yang cabang. Ada dendrit, lalu akson, ada badan sel. Jadi ada bagian-bagian dari sel saraf yang berperan dalam penghantaran impuls. Nah, bagaimana sel saraf itu dapat menghantarkan impuls? Gimana tadi caranya? Adanya pompa apa? Adanya pompa ion Na+ dan K+. Jadi penghantaran impuls itu berjalan mulai dari atas, nanti dia berjalan ke badan sel, dari dendrit ke badan sel, ke akson sampai ke sinapsis, seperti itu. Oh iya, pertanyaannya belum kita bahas. Nah, pertanyaan yang tadi di awal kalian tuliskan, coba dibacakan kelompok akson. Apa pertanyaannya? Mengapa semakin kuat kita mencubit pipi, semakin terasa sakit? Kira-kira mengapa itu? Jawabannya. Karena di dalam tubuh manusia terdapat listrik. Rasa sakit tersebut muncul karena kulit kita menerima rasakan dari kita. Masalah ini selanjutnya diubah oleh sel-sel dalam kulit kita. Nah, akibat adanya rangsangan yang berkaitan dengan penghantaran impuls, adanya listrik, seperti itu. Kalau kelompok dendrit, pertanyaannya apa tadi? Jawabannya nah, sama ya, kurang lebih sama, di mana cubitan ini akan diubah menjadi impuls. Nah, cubitan itulah rangsangannya. Bagaimana dengan kelompok sinapsis? Mengapa pipi terasa sakit ketika dicubit? Mengapa itu? Karena adanya gejala kelistrikan. Gejala kelistrikannya seperti apa tadi? Adanya penghantaran impuls. Jadi listrik yang ada itu dihantarkan dalam bentuk impuls. Nah, ini saya lepas dulu ya. Oke, nah tadi kalian sudah lakukan kegiatan. Nah, ini saya putar kembali video yang tadi sudah kalian tonton. Tidak ada suara. Nah,
Nah, sel saraf seperti yang tadi sudah kalian lihat di dalam video di Chromebook, sel saraf juga disebut sebagai neuron. Nah, sel saraf akan menghantarkan impuls, akan diproses di dalam otak. Makanya kita akan merasakan rasa sakit tadi. Jadi dari otak yang akan dikembalikan ke pipi atau ke kulit yang terkena rangsangan seperti itu. Nah, bagaimana impuls itu berjalan, kita harus mengetahui bagian-bagian dari sel saraf. Nah, sel saraf begini, seperti yang warna kuning gerakannya. Mulai dari bagian dendrit sampai dia menuju si akson. Nah, akan diteruskan ke organ tubuh katanya kan. Jadi seperti itu. Ada dendrit yang akan menerima rangsangan, berarti di dalam pipi juga akan terdapat dendrit. Jadi dendrit yang menerima sentuhan atau cubitan dari pipinya tadi. Lalu diteruskan ke badan sel sampai dia menuju si akson. Yang ada bermielin, juga ada yang tidak bermielin. Nah, itu yang akan meneruskan kecepatannya bisa sampai 120 fps mega per second. Jadi sangat cepat. Bahkan kita tidak ada lag istilahnya kan. Bayangkan kalau tubuh kita tuh loading. Bayangkan tubuh kita loading dalam menyampaikan impuls. Ketika kita pegang, nah sudah lama baru terasa sakitnya. Itu kan aneh kan jadinya kan. Nah, apalagi kalau berkaitan dengan mata. Mata juga menerima rangsang. Bagaimana kalau mata kita ini loading? Seperti HP, internetnya tidak bagus gitu kan. Nanti kita lihat, sudah melihat ke lain baru terekam. Nah, itu hebat sekali Tuhan menciptakan manusia dengan sistem saraf yang sekompleks ini dengan jumlah yang sangat kecil. Seperti itu. Oke, kita skip saja dulu. Nah, di sini tadi sudah juga kalian bahas, ada beberapa bagiannya, ada dendrit, ada badan sel, inti sel, subung mielin, akson, nodus radius sampai ke sinapsis. Nah, bagaimana dia bekerja untuk penghantaran? Nah, di sini ada mekanisme di mana bagian luarnya bermuatan positif, dalamnya bermuatan negatif. Ketika impuls ini masuk ke dalam dendrit, nanti muatan ini akan berpindah. Jadi berpindah. Positif akan masuk ke dalam. Nah, pada saat itu masuk ke dalam muatan positifnya, impuls akan bergerak sampai menuju akson. Ujung akson dan adanya sinapsis, nanti dilanjutkan ke sel saraf yang lainnya. Karena tubuh kita banyak sekali sel sarafnya. Nah, untuk penghantaran listriknya seperti ini tadi kurang lebih sama. Jadi dia akan sampai ke sinapsis, bisa dia ke organ atau lanjut ke sel saraf yang lainnya. Untuk sel saraf bermielin dan tidak bermielin, nah kalau yang bermielin di sini akan lompat. Jadi ada lompatan dari nodus Ranvier yang satu ke nodus Ranvier yang lainnya. Jadi karena dia melompat, maka untuk impulsnya akan berjalan lebih cepat. Misalnya kita bandingkan dengan yang tidak bermielin. Ini baru jalan setengah misalnya, yang ini sudah sampai begitu. Karena dia bermielin, jadi dia melompat. Kalau yang tidak bermielin dia lurus saja di sepanjang akson. Nah, itu untuk penghantaran listrik pada sel saraf. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa kalian pahami. Mulai dari yang pertama tadi ada bagian-bagian saraf. Ada 3 bagian terpentingnya yang bercabang-cabang di luar, yaitu dendrit, lalu ada badan selnya, lalu yang memanjang ada akson. Nah, 3 bagian ini sangat penting dalam penyampaian impuls atau rangsangan. Yang kedua, tadi untuk rangsangan dia akan adanya mekanisme penghantaran melalui pompa apa? Pompa
Ion apa? Na plus dan K plus. Jadi ada pompa Na plus dan K plus di mana muatan positif yang ada di luar membran akan masuk ke dalam dan menghantarkan impuls. Nah, yang bermielin tidak bermielin di sini perbedaannya adalah yang bermielin bagaimana penghantaran impulsnya? Yang bermielin lebih cepat, sedangkan yang bermielin berbalik. Yang tidak bermielin penghantarannya lambat, yang bermielin lebih cepat dengan adanya lompatan muatan listrik. Oke, untuk hari ini nah, kelompok yang berhasil meraih kotak ini siapa kira-kira? Jangan sedih Anissa. Nah, kelompok yang terbaik untuk hari ini meskipun masih ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki, belum lengkap juga. Nah, tapi bisa lebih unggul dari kelompok lainnya dari pengerjaan LKPD-nya sampai ke penyajian di depan tadi untuk karyanya itu adalah kelompok Akson. Kita berikan tepuk tangan. Silakan perwakilannya ke depan. Ini saya kasih kejutan. Ini Fikri lagi. Silakan. Oke. Selamat untuk kelompok Akson. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Yang lain tingkatkan lagi pekerjaannya dalam kelompok, terutama untuk penyelesaian LKPD-nya. Oke, selanjutnya, nah di awal tadi kita ada pretest, berarti di akhir ini kita ada post-test. Nah ini soalnya. Oke, bukunya ditutup. Untuk LKPD-nya dihimpunkan, nanti dikumpul. Tolong saya Susan, Sri, bahan ajar buku paketnya ditutup. Kerja yang jujur ya, jangan mencontek sendiri-sendiri meskipun tempat duduknya dekat. Biasakan untuk jujur, ada Tuhan di atas. Yang sudah, silakan dikumpul ke depan. Nah, lagi. Dipisah jawaban dan soal. Kenapa Anissa? Oke, yang sudah silakan dikumpul di depan. Seharusnya sudah bisa kan jawabnya?
semua? Oke. Saya lihat kalau nomor 5 beberapa ada yang masih salah. Sudah kita ulang-ulang tadi itu. Masih ada yang belum bisa menjawab, yang bermilin dan yang tidak bermilin. Nomor 5 kan? Oke, untuk pretest dan posttestnya nanti akan saya koreksi dan akan saya gunakan nilainya nanti untuk nilai kalian. Dan yang belum mencapai KKM itu akan ada remedi, dan yang sudah ada penugasan berikutnya. Oke, bagaimana untuk hari ini pembelajarannya? Bagian mana? Sedikit menyulitkan. Bagian apanya? Pas mencari. Oke, berarti untuk evaluasi kita di berikutnya tidak seperti itu lagi, gitu kan? Oke, memang perlu waktu cukup lama, apalagi yang kerjanya masih sendiri-sendiri, belum bisa membagi tugasnya. Nah, jadi tingkatkan lagi bagaimana bekerja di dalam kelompok untuk selanjutnya, karena kita masih akan berkelompok di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih di listrik statis, yaitu pada bagian akhir hewan-hewan yang mengandung listrik dan kelistrikan alat kelistrikan, teknologi-teknologi yang menerapkan listrik statis. Nah, itu yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, bagian terakhir dari listrik statis sebelum kita masuk ke listrik dinamis. Oke, sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Oke, jangan lupa sampah-sampah bekas double tipnya tadi jangan dibuang sembarangan, tuh masih ada, coba diambil dulu. LKPD-nya dikumpul ke depan. Bahan ajarnya tidak perlu kalian pegang untuk baca dan untuk belajar. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Meskipun dalam ujian LKPD-nya masih ada yang belum selesai, semoga bisa lebih meningkat lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Oke.